Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Mudah-mudahan tetap sehat ya. Nah, kali ini kita akan membahas materi matematika, yaitu tentang bangun ruang prisma. Apa itu prisma? Apa kalian sudah tahu apa itu prisma? Nah, untuk mengetahui atau memahami tentang prisma, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini nomor 1 ada gambar kaleng biskuit. Kaleng biskuit ya. Yang kedua juga sama, ini ada gambar-gambar, silahkan kalian perhatikan. Nah, ini gambar-gambar yang bisa kalian perhatikan. Nah, adakah persamaan dari gambar tersebut? Perhatikan gambar tersebut. Adakah persamaannya? Coba kita lihat dari sini. Dari nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Ada yang bisa menjelaskan persamaan dari gambar tersebut? Ya, dari gambar di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa gambar tersebut memiliki bentuk alas dan tutup yang bentuknya sama. Nah, kalau yang tadi kan kalau misalkan kaleng yang bundar, yang bentuknya bundar, kan di bawahnya lingkaran, yang atasnya lingkaran. Ada juga kaleng yang bawahnya persegi panjang, atasnya persegi panjang. Nah, bangun ruang yang memiliki bentuk alas dan tutup yang sama disebut dengan prisma. Untuk lebih jelasnya, pengertian tentang prisma adalah jadi prisma itu adalah bangun ruang yang mempunyai bidang alas dan bidang atas sejajar serta kongruen. Kenapa bisa sejajar dan kongruen? Karena sisi lainnya berupa sisi tegak berbentuk persegi panjang atau jajar genjang. Dan yang tadi bahwa alas dan tutupnya itu memiliki bentuk yang sama. Nah, kemudian lalu kenapa bisa ada penyebutan prisma segitiga, prisma segi empat, prisma segi 5, dan sebagainya? Ya, jawabannya karena setiap penamaan untuk prisma disesuaikan dengan bentuk alas dan atapnya. Misal, alas dan atapnya berbentuk segi 8. Ya, berarti dinamakan dengan prisma segi 8. Namun ada pengecualian. Untuk beberapa bentuk tertentu dari prisma memiliki nama tersendiri. Jika alas dan tutupnya berbentuk lingkaran, maka disebut tabung, bukan disebut prisma lingkaran. Begitu juga jika alas dan tutupnya berbentuk persegi panjang, maka disebut balok. Jika alasnya dan tutupnya berbentuk persegi, maka disebut kubus, ya. Jadi dari prisma segi 4 itu ada yang namanya balok, dan ada juga yang namanya kubus, ya. Itu pengecualian dari nama-nama prisma. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan gambar prisma berikut. Coba kalian sebutkan namanya. Nah, yang ini coba kita lihat alasnya. Alasnya berbentuk segi 3. Tutupnya juga berbentuk segi 3. Sehingga prisma yang memiliki bentuk alas segitiga kita namakan sebagai prisma segi 3. Kemudian kita lihat lagi gambar yang lain. Nah, ini kita hitung dulu alasnya ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti prisma ini disebut sebagai prisma segi 6. Kemudian, nah ini alas dan tutupnya berbentuk lingkaran. Nah, kalau alas dan tutupnya berbentuk lingkaran, namanya itu bukan prisma lingkaran, tetapi kita biasanya menyebut dengan tabung. Kemudian gambar yang keempat. Ini alasnya bentuknya persegi panjang. Maka prisma ini bisa disebut sebagai prisma segi 4, tetapi kita lazim menyebutnya sebagai balok, ya. Jadi kalau ada gambar seperti ini, kita menyebutnya balok. Kemudian yang terakhir ada gambar sama seperti ini, cuma ini sisinya sama. Jadi sisi panjangnya sama, maka prisma seperti ini dinamakan dengan
kubus. Ya, itu tentang nama-nama dari prisma. Kemudian kita menentukan rumus volume prisma. Rumus volume prisma itu yang sudah kita ketahui bahwa volume prisma itu adalah luas alas kali tinggi, ya. Jadi untuk menghitung volume prisma tinggal mengalikan luas alas dengan tingginya. Nah, yang harus kita ketahui bahwa luas alasnya. Jadi kalau alasnya segitiga, maka luas alasnya yaitu luas alas segitiga. Kemudian kalau alasnya berbentuk lingkaran, maka luas alasnya yaitu rumus luas lingkaran. Dan seterusnya. Nah, kita lihat untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh. Perhatikan gambar prisma di bawah ini. Nah, di sini ada prisma segitiga. Prisma segitiga ABCD EF ABCD EF D ABC DEF, ya. Nah, kita ketahui bahwa AB-nya itu 24, kemudian TC itu yang ini ya 9, dan AD yang ini tingginya 54. Tentukan volume prisma tersebut. Ini 54 cm ya. Penyelesaian diketahui. Apa yang diketahui? Ya, tinggi prisma. Tinggi prisma itu yang ini, AD. AD itu berapa? 54. Kemudian ada tinggi segitiga. Karena alasnya berbentuk segitiga, maka kita harus ketahui tinggi segitiga, yaitu ini, TC. TC 9. Kemudian alas segitiga, yang ini alas segitiga, ya. Alas segitiganya yaitu 24 AB. Maka yang ditanya volume prisma. Maka jawab bahwa volume prisma itu luas alas kali tinggi. Karena luas alasnya berbentuk segitiga, maka kita ganti rumus luas alasnya dengan rumus luas segitiga. Maka rumus luas segitiga itu sama dengan setengah alas kali tinggi. Nah, dikali TP. TP itu tinggi prisma. Kemudian kita masukkan angka-angkanya. Jadi setengah kali 9 kali 24 kali 54. Jawabannya 5.832 cm kubik. Jadi volume prisma tersebut adalah 5.832 cm kubik. Nah, itu tadi anak-anak tentang bangun ruang berbentuk prisma. Jadi kalian sekarang sudah bisa membedakan nama-nama prisma, kemudian sudah mengetahui tentang rumus dari volume prisma, di mana rumus volume prisma itu luas alas kali tinggi. Tinggal lihat alasnya bentuknya seperti apa, maka luas alasnya dirubah. Rumusnya menjadi luas dari alas prisma tersebut. Ya, cukup sekian anak-anak untuk materi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi silahkan kalian cari materi dari sumber yang lain untuk menambah wawasan kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.